رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita ketemu dalam acara kajian kitab Nidaun ila Murabbin wal Murabbiyat. Yang lalu telah kita bahas tentang apa saja yang harus kita waspadai dari anak didik kita, dari anak-anak kita, murid-murid kita, yaitu hal-hal yang sangat buruk yang terjadi pada diri mereka. Ketika kita melihat hal itu, maka segera kita larang, segera kita hapuskan hal itu dari diri mereka. Seperti yang kemarin telah kita jelaskan, kebiasaan mencela atau merokok misalnya, atau membuli misalnya, atau mencelakai kawannya misalnya. Ya, kemudian juga terkait dengan yang kemarin telah kita bahas, yaitu seperti nonton bioskop misalnya, bioskop atau televisi, yang jelas sebagaimana yang telah kita fahami sendiri bahwasanya tidak, program-program itu lebih banyak ya, lebih banyak program-program yang tidak baik untuk anak-anak ketimbang baiknya. Bahkan acara-acara yang sebenarnya untuk anak-anak pun terkadang ditampilkan dengan acara yang kurang bermanfaat. Kemudian juga ikhwah, berupa judi, ya, judi dan undian. Judi dan undian ini juga sering terjadi di kalangan anak-anak, walaupun dalam bentuk permainan. Walaupun dalam bentuk permainan seperti yang telah kita bahas kemarin, yaitu seperti mereka bermain kelereng misalnya, tapi kelerengnya mereka beli. Ya, yang kalah maka dia akan membayar sekian kelereng, atau orang Medan bilang guli, ya guli. Demikian, atau dia main gambar misalnya, atau main karet misalnya. Yang karet itu mereka beli, ya karet itu mereka beli. Dalam permainan tersebut yang kalah akan membayar sekian karet, yang kalah akan membayar sekian guli. Demikian ikhwah, kalau seandainya sudah habis, ya mereka mau tidak mau harus membeli lagi. Ini merupakan bentuk daripada judi yang dilarang dalam Islam. Ya, bentuk judi yang dilarang dalam Islam, yang apabila mereka terbiasa melakukannya, maka hal itu akan menjurus pada perjudian yang ditaruhkan adalah harta. Kemudian ikhwah, kalau hartanya sudah habis, ya mungkin yang dipertaruhkan lagi berupa aset, apakah tanah ataukah rumah dan seterusnya. Seperti yang telah kita bahas, diinfokan dalam kitab ini bahwasanya sampai ada yang karena uang sudah habis, aset sudah habis, akhirnya dia jual darah.
ya, jual darah yang akhirnya dia ditemukan telah tewas dalam salah satu hotel di daerah Beirut. Demikian ikhwah. Dan memang sifat judi ini ikhwah seperti yang sering kita ulang-ulang di kajian lalu, bahwasanya apabila menang dia ketagihan, kalau dia kalah ya, menang ketagihan, kalah penasaran. Kalau dia kalah, dia kepingin mencoba ulang. Tentunya dengan iming-iming si setan agar semoga dia bisa menebus kekalahan yang telah terjadi. Ketika dia terjadi kekalahan yang kedua, dia berharap ketika dia main yang ketiga akan menebus kekalahan yang pertama dan kedua. Demikian seterusnya. Ya, demikian seterusnya dengan permainan yang tidak pernah ada habisnya. Demikian juga ketika dia menang 1 juta misalnya, maka dia akan dibisiki oleh syaitan supaya bermain berikutnya dengan harapan dia akan menang lebih daripada 1 juta. Demikian ikhwah, dia menang lebih daripada ingin lebih daripada itu. Demikian ikhwah, hingga akhirnya dia kalah. Menang 3 kali, habis ludes dengan kalah 1 kali. Dan ini ikhwah judi, makanya tidak ada orang yang menjadi kaya dikarenakan judi. Tidak ada yang jadi kaya dikarenakan judi. Yang kaya itu ya bandar-bandarnya saja, ikhwah. Rahimanallahu wa iyakum. Makanya Islam sangat melarang judi. Kalau Anda mau kaya, silakan berusaha. Ya, silakan berusaha. Gunakan tenaga Anda, pikiran Anda untuk meraih rezeki. Gunakan skill Anda untuk mendapatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Demikian, itu caranya yang cukup realistis. Anda mau kaya, silakan bekerja dengan keras, diiringi dengan doa. Karena nggak semua juga orang yang kerja keras pasti kaya, tidak juga. Ya, kalaupun ada yang mengatakan hemat pangkal kaya, nggak semua juga orang yang hemat itu kaya. Boros pangkal miskin, ada juga yang boros nggak miskin juga. Demikian ikhwan. Tapi intinya ya secara prinsip dan logikanya ya bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang lebih, maka silakan bekerja lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita harapkan, bukan dengan cara berjudi. Ya, karena berjudi itu jelas akan merusak harta, ya, akan merusak harta. Demikian, makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, undian dan berhala itu merupakan najis, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuh, jauhi dia dari kalian. Jangan dekat-dekat. Jauhi benda-benda ini. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya memang Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya. Yang berikutnya ikhwah, as-sabbu wat tasyajur. As-sabbu wat tasyajur. Maksudnya ikhwah, mencela dan bertengkar. Ya, mencela dan bertengkar. Laqad tafashsha mundu ahdi ghairi ba'idin zahiratun sayyi'atun li ghayatin. Bahwasanya telah merebak di kalangan anak-anak didik dalam waktu yang dekat ini, yaitu suatu kebiasaan yang buruk, yang sangat jelas. Wa tasyajarutut talabah, yaitu pertengkaran antara murid atau tawuran antar murid, antar siswa. Wasabbu ba'duhum ba'dha, dan saling mencela. Kalau masalah tawuran jangan tanya. Di Indonesia sering terjadi tawuran SMA ini, tawuran dengan siswa SMA ini, demikian atas nama kelompok, atas nama SMA. Ya, fakultas ini, universitas ini tawuran dengan universitas itu misalnya, ikhwah. Ya, dan ini sering kita dengar di berita-berita nasional. Kenapa seperti ini terjadi, ikhwah? Ya, kenapa ini terjadi? Ya, ini dikarenakan pendidikan sekolah yang memang kurang memadai. Wa rubbama balagha ba'dhum ayyasubbad-din. Bahkan ada yang lebih parah lagi sampai mencelanya bukan sekedar saling mencela, tapi sudah mencela agama. Ya, sudah mencela agama.
Fa'alal awliya'i al-inayatu bi auladihim wa akhdhi ala aidihim wa adamut tasamuh fi hadha abadan. Bagi para aulia, para wali-wali santri, orang-orang yang punya kompeten dalam masalah ini, yang bertanggung jawab dalam pendidikan, hendaklah mereka menyelamatkan anak-anak ini, memegang tangannya, ya, memegang tangan mereka, dan tidak mentolerir permasalahan ini terjadi. Demikian ikhwah. Enggak ada bahasa udah nanti saja, mereka namanya juga mereka anak-anak, namanya juga mereka masa usia remaja, cari jati diri, biasalah mereka itu tawuran, biasalah mereka mencela-cela agama. Astagfirullah, tidak demikian ikhwah. Ini sudah masalah besar, ya. Masalah besar. Makanya kita lihat ketika anak SMA ini tawuran dengan anak SMA ini, kita lihat bukan lagi masalah lecet, tapi bahkan bisa merenggut nyawa. Karena tawuran mereka itu dengan benda-benda keras, bahkan benda-benda tajam, ikhwah. Ya. Itu yang terjadi. Ya anak remaja lah, ikhwah. Ya, tawuran. Demikian. Apalagi ditambah lagi dengan mencela-cela agama. Para wali tidak boleh mentolerir sedikit pun dalam masalah ini. Ketika itu muncul, wajib untuk diberantas, jangan dibiarkan berkembang. Ketika ada seorang anak yang mulai pembicaraannya mencela agama, mengolok-olok agama, panggilkan dia dan dihadapkan dia ke kepala sekolah dan dinasihatkan dia dengan nasihat yang benar, dan pahamkan dia bahwasanya apa yang dia lakukan itu bukan perkara ringan, tapi ini perkara berat. Demikian ikhwah. Jadi sehingga si tulab ini ataupun si siswa ini mereka mengetahui, oh mungkin selama ini mereka akan biasa-biasa saja mengolok-olok agama. Bapaknya kita lihat di internet ada anak-anak SMP mereka berjoget dengan gerakan-gerakan sholat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan ini kan mengolok-olok agama. Jangan dibiarkan. Dipanggil, dinasihatkan. Maksudnya ini masalah berat. Masalah mengolok-olok agama ini masalah berat. Demikian ikhwah. Ya mungkin si siswa kadang-kadang karena kekanak-kanakannya ya, dia ingin ingin membahagiakan kawannya, ingin buat lucu-lucu, canda, ya ingin di video lagi, mungkin maksudnya supaya orang tertawa. Dia nggak ngerti kalau itu suatu hal yang dilarang dalam agama. Oleh karena itu harus diberitahu, ya, diberitahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu sangat terlarang dalam agama, karena sampai mengolok-olok agama, mencela agama. Demikian ikhwah. Jadi tidak bisa diberi toleransi sedikit pun dalam masalah ini. Fama arafa salafuna hadhil 'adah as-sayyi'ah abadan. Sungguh ikhwah, para salaf, generasi salaf kita terdahulu tidak pernah ada punya kebiasaan buruk seperti ini. Remaja-remajanya enggak ada tawuran-tawuran begini ikhwah. Ya. Enggak ada pakai tawuran-tawuran atau apalagi sampai mencela agama. Wa yanbaghi ayata'awana al-muallimu ma'a walil amr talib. Dan hendaklah guru bekerja sama dengan wali siswa, wali santri. Jadi dia tidak bisa menangani ini sendiri. Karena hal itu pasti akan memang dia dapati kebiasaan buruk dari sekolah kemudian dibawa ke rumah, atau dari rumah dibawa ke sekolah. Demikian. Karena pendidikan itu ikhwah harus bersinergi antara wali santri dengan guru yang ada di sekolah. Demikian ikhwah. Ya. Sehingga dengan ada sinergi ini memberikan stimulus yang baik untuk siswa. Demikian ikhwah, ya. Memberikan dampak yang positif. Tidak bisa wali santri jalan sendiri, kemudian guru jalan sendiri, tidak bisa ikhwah.
dia harus ada kerjasama, ya, harus ada kerjasama, harus ada harus ada ta'awun, demikian saling bahu membahu antara guru dan wali murid, demikian seperti yang di awal-awal ketika kita baca mengenai ketika kita bahas masalah pendidikan anak, bahwasanya pendidikan anak itu asalnya adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban orang lain. Hanya saja terkadang orang tua punya keterbatasan ilmu, punya keterbatasan waktu, sehingga muncullah berbagai macam jenis sekolah, ya, jenis sekolah untuk membantu para orang tua dalam mendidik anak-anaknya, untuk mentransfer ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak mereka. Jadi muncullah sekolah, maka disekolahkanlah si anak di tempat tersebut dengan harapan apa yang tidak dia dapati di rumah bisa dia dapati di sekolah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Bahkan sekarang sudah banyak bermunculan yaitu sekolah-sekolah ABK, anak berkebutuhan khusus. Demikian ikhwah. Jadi ketika orang tua mulai kebingungan, maka ada sekolah-sekolah yang dibuka untuk itu. Jadi ibu, orang tua tidak merasa sendiri dalam menangani anaknya, tapi ada orang yang lain yang bisa membantu dia, tempat dia berkonsultasi. Disediakan di sana psikiater misalnya, psikiater anak misalnya. Demikian bisa dia ini gimana? Mereka bisa bertawun, bisa berbincang ini gimana anak ini kalau seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Demikian ikhwah. Ya. Semuanya itu fungsinya untuk anak. Semua itu fungsinya untuk kebersihan anak. Demikian makanya ya, sekolah itu hanyalah membantu orang tua. Bukan pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah pada dasarnya. Makanya sangat keliru kalau ada orang tua dia cari sekolah yang hebat menurut dia, kemudian diserahkan anak di sana, udah dia pun nggak mau tahu lagi tentang anaknya. Ini sangat keliru ikhwah. Ini jelas sangat keliru. Demikian. Apalagi tidak sedikit orang tua ketika anaknya bandelnya luar biasa dimasukkan ke pesantren. Kalau anaknya pintar, cerdas, bagus, maka dimasukkan ke sekolah umum. Seolah-olah pesantren itu hanya tempat orang-orang bandel, anak-anak bandel. Tidak ikhwah. Justru pesantren itu tempat anak-anak soleh, anak-anak yang berprestasi. Demikian ikhwah. Ya, jadi di sini perlu ada ta'awun. At-ta'awun muallim al-wali al-amr talib, yaitu kerjasama antara guru dengan wali murid. Hatta yaqtali'u hadhil 'adah min juzuriha, sehingga kebiasaan buruk ini memang dicabut dari akar-akarnya, tak ada sisa. Jadi bukan lagi dipotong dahannya, tapi enggak dicabut. Akar-akarnya tercabut. Demikian. Jadi kebiasaan ini benar-benar dihilangkan sama sekali, dibasmi sama sekali. Demikian ikhwah. Di sekolah dibasmi, di rumah dibasmi. Demikian sih, karena adanya kerjasama antara sekolah dengan rumah, ya, maka nggak sempat tumbuh dan akhirnya dia pun mati seakar-akarnya. Demikian. Tapi coba di sekolah dihabiskan, di rumah dipelihara. Coba gimana cara mencabutnya? Atau di rumah dibinasakan, tapi di sekolah tidak mempermasalahkan. Ya ini ikhwah yang membuat jadi timpang untuk pendidikan seorang anak. Baik. Kemudian wa tu'aliju bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kemudian setelah itu ya telah dicabut dari akar-akarnya, dia pun mulai diobati ya, dengan cara yang terbaik, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Kemudian walaqad hasala munzu zamanin an raaitu taliban yasubbu zamilahu bidinihi. Pernah pada suatu hari aku melihat ada seorang siswa mencela agama temannya. Ya, mencela agama temannya. Wa aqtaribu minhu wa qultu lahu. Aku pun melihat seperti itu, ini harus diselesaikan ini. Aku pun mendekat dan aku berkata kepadanya, "Masmuk ya ibni?" Aku tanyakan dia, "Siapa nama wahai anakku?" "Wa fi ayyi saf?" Kamu di kelas berapa? Ya. "Wa ayyul madrasah?" Di mana sekolahmu? Ini pertanyaannya.
Kemudian summa qultu lahu, kemudian kutanyakan lagi, manil ladzi khalaqaka? Sebenarnya siapa sih yang menciptakan kamu? Qala Allah. Dia katakan itu tuh Allah. Qultu man a'taka as-sam'a wal basar? Terus siapa yang memberikan kamu pendengaran dan siapa yang memberikan kamu penglihatan? Wa atama'aka at'amaka al-fawakih wal khadar? Dan siapa pula yang memberikan kamu sayur-sayuran dan buah-buahan ini? Qala Allah. Dia katakan Allah. Masya Allah, bisa jawabnya. Qultu fama huwa wajibuka nahwa man a'taka hadzal na'am? Terus apa kewajibanmu terhadap yang telah memberikanmu nikmat-nikmat ini, yang telah memberikan kamu pendengaran, penglihatan, yang telah memberikan kamu berbagai macam makanan, buah-buahan, sayur-sayuran. Sekarang dia telah memberimu ini. Maksudnya adalah Allah telah memberimu ini. Terus apa kewajibanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala? Qala asyukur. Dia jawab, ya syukur. Ya pintar dia jawab, syukur. Faqultu wa madza kunta taqulu qabla qalil? Terus kalau kamu harus bersyukur sebagai tanda terima kasihmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberimu dengan berbagai macam nikmat, ya, baik nikmat yang ada dalam tubuh kita maupun nikmat yang ada di sekitar kita. Lantas kalau memang itu yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang baru kamu sebutkan sebelumnya? Tadi yang kamu sebutkan itu apa? Fakhazal. Maka dia pun dia pun menyesal. Ya, menyesal. Wa qala inna zamili huwa alladhi i'tada alayya. Biasa kan anak-anak ketika dia sudah tahu salahnya dia mulai cari-cari kambing hitam. Apa katanya? Sebenarnya dia tadi yang membuat aku, dialah yang tadi memulai, katanya. Dia menggangguku pertama. Faqultu lahu innallaha la yaqbalul i'tida wa qad naha anhu. Sesungguhnya memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang namanya kezaliman, tidak menyukai namanya seseorang mengganggu orang lain. Ya. Faqala Subhanahu wa taala wala ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin. Karena Allah mengatakan janganlah kalian bersikap zalim, karena sungguhnya Allah tak suka dengan orang-orang yang bersikap zalim. Walakin man alladhi waswasa rafiqaka hatta darabak? Tapi kok bisa, ya? Kok bisa dia tiba-tiba memukulmu? Apa yang menyebabkan dia memukulmu? Jadi anak ini ketika ditanya terus apa yang baru kamu katakan tadi? Yang isinya mencela agama, mencela Allah. Apa yang kamu katakan tadi? Dia pun tadi khazal artinya dia pun mulai menyesal. Tapi di balik penyesalan itu dia mulai berdalih. Iya tadi dia yang mulai, ya, dia memulai. Dia yang memukul saya. Lantas kata si guru ini mengatakan, kemudian apa penyebabnya sampai dia memukulmu? Qala syaitan. Kataan ini mungkin dia sedang kerasukan setan maka dia memukul saya. Qala idzan alaika an tasubba syaitan. Kalau kamu tahu yang membuat dia memukulmu itu adalah syaitan yang menggodanya untuk memukulmu, maka celalah setan. Kenapa kamu mencela agama? Faqala rafiqik yal'anuka syaitan yal'anu syaitanak. Dan dia berkata kepada temannya, semoga setanmu terlaknat. Summa qala lahu alaika an tatuba ilallah wastaghfir. Kemudian summa qultu lahu, aku katakan kepada si anak, segera kamu bertobat sekarang dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu sabbaka lid-din kufur, li'annahu sabbuka lid-din kufur. Karena kalau kamu berkata seperti ini, yaitu dengan mencela agama, hal itu dapat membuatmu tuh murtad, keluar kufur, keluar dari Islam. Faqala istaghfirullah azim. La ilaha illa wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia pun berkata astaghfirullahalazim. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Muhammad dan Rasulullah. Faqashartu lahu fatalabtu lahu minhu alla ya'ud.
Lantas setelah dia ucapkan itu, setelah dia menyesal dan mohon ampun dan beristighfar, maka aku pun mengatakan aku pun bersyukur, berterima kasih pada dia yang telah mau memahami dan mau kembali ya memahami bahwasanya itu merupakan perbuatan yang buruk ya, dan aku harap dia tidak mengulangi lagi apa yang telah dia lakukan. Wa ayyan saha zumala'ahu idza ra'a ahaduhum sabbaddin, dan aku juga pesan pada dia, apabila kamu mendengar ada teman-temanmu yang mencela agama, maka ingatkan dia, nasihatkan dia. Demikian ikhwah, ini merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, yaitu setelah dia mengetahui, dia belajar, lantas dia mengamalkan apa yang telah dia pelajari, kemudian dia mendakwahkan apa yang telah dia amalkan, kemudian dia bersabar atas gangguan yang dia dapatkan. Demikian. Jadi di sini ya sudah sangat layak, karena dia sudah mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan itu merupakan satu kekufuran, ya, kekufuran. Makanya nasihati teman-temannya jangan sampai mereka melakukan hal yang sama tanpa mereka sadari. Wa amma syajar wal mutasyajarah fa'alal muallimi ayyufham at-talib annahum ikhwatun. Adapun bertengkar ataupun perkelahian, hendaklah seorang guru itu mengajarkan kepada anak muridnya bahwasanya mereka itu adalah saudara. Demikian sebutkan dari seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu merupakan saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka selesaikanlah, damaikanlah di antara teman-teman kalian, saudara-saudara kalian. Demikian ikhwah. Jadi dalam masa ini ya, dalam masalah ini kita tanamkan ya, enggak layak bagi seorang muslim menyakiti muslim yang lain, karena mereka itu bersaudara ya, karena mereka itu bersaudara. Kemudian wala yajuzu li akhin ayyasubba akhahu, dan tidak boleh seorang itu mencela saudaranya ya, tidak dibolehkan. Wa qad nahana al-murabbil akbar sayyiduna Muhammad SAW, karena sesungguhnya guru besar kita sudah melarang kita tentang masalah ini. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sibabul mu'min fusuq wa qitalul kufur. Mencela orang mukmin itu fasik, wa qitalul kufur, dan memeranginya adalah sebuah kekufuran. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mencela orang mukmin itu fasik. Ya, seorang yang fasik. Kalau memeranginya bisa kufur. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna ya, man salimal muslim, barang siapa yang selamat muslim yang lain, min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan dari tangannya. Demikian. Kenapa di sini Rasulullah SAW lebih dahulu menyebutkan lisan daripada tangan? Karena memang ikhwah, bahaya lisan ini jauh lebih dahsyat ketimbang bahaya tangan. Makanya seorang apabila dia sudah terpukul hatinya dengan tangan, dengan lisan, ya, ketika keluar cercaan, celaan, sumpah serapah terhadap seseorang, mungkin secara fisik dia tidak luka, tidak ada yang memar secara fisik, tapi hatinya terluka. Dan itu terkadang sulit untuk sembuh. Ya, dan itu terkadang sangat sulit untuk sembuh. Beda halnya dengan kalau kita pukul dengan tangan, mungkin memar atau luka, itu mudah sembuhnya ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Dan banyak sekali dosa-dosa yang terkait dengan lisan. Ya, banyak sekali. Makanya Rasulullah pernah katakan sungguhnya dosa anak Adam yang paling banyak itu dari lisan. Ya, paling banyak. Dan memang dosa-dosa yang dahsyat.
seperti gunjing misalnya, ya, bergunjing, seperti misalnya berdusta, mencela, demikian, mengungkit-ungkit pemberian. Sampai Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian, pahala sedekah kalian, jangan kalian hapus pahala sedekah kalian bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti. Ya. Dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti orang yang diberi. Itu semua dosa lisan, ikhwah. Ya. Itu semua dosa lisan. Demikian. Makanya lebih didahulukan. Ya, lebih didahulukan sebutannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang lisan kepada Mu'adz bin Jabal. Lantas Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, a'inna la mu'akhidhu bima natakallama bihi." Ya Rasulullah, apakah kita nanti akan dihukum akibat apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah, sakilat ka ummuk ya Mu'adz. Kamu ini gimana sih Mu'adz? Wa hal yakubun nas ala hanajirihim illa an hasaidi alsinatihim. Loh, bukankah hal yakubun nasi finnar ala hanajirihim illa an hasaidi alsinatihim? Bukankah orang-orang banyak yang diseret secara telungkup di hidungnya, ya, dan dicampakkan dalam api neraka? Itu semua dikarenakan lisannya. Demikian ikhwah. Jadi lisannya luar biasa ikhwah. Bohong lagi, ini juga termasuk dosa lisan. Makanya al-muslimu, seorang muslim yang sempurna, yang baik, man salimal muslim, yaitu muslim yang selamat dari muslim yang lain, mil lisanihi, dari lisannya. Demikian ikhwah, sampai-sampai ada buku tentang bahaya lisan. Masya Allah ikhwah, banyak saya dosa-dosa yang terkait dengan masalah lisan. Kemudian fayambagi ayyasuda baina talabati jaul al-ikha'i wal mahabbah. Hendaklah guru ini membentuk suasana, ya, membentuk suasana persaudaraan di antara sesama siswa, ya, dibentuk. Demikian ketika ada yang sakit, mungkin kita motivasi murid-murid kita supaya dibantu yang sakit. Demikian ikhwah, ya. Jadi menumbuhkan rasa empati kepada yang lain. Demikian, menumbuhkan rasa empati kepada yang lain. Karena apa? Karena mereka semua itu adalah ikhwah, yaitu bersaudara. Sehingga suasana ini ikhwah, muncul suasana persaudaraan yang dalam dan saling mencintai dan menyayangi. Wa 'alal muallim ayyushidahum ila ma yazidu min ukhuwatihim. Dan bagi seorang guru hendaklah membimbing mereka untuk lebih mempertebal rasa ukhuwah mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awala adullukum idza ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Kata Rasul, tahu enggak kalian, mau enggak kalian aku beritahukan satu hal yang apabila kalian lakukan maka kalian saling mencintai, menyayangi. Apa itu? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Demikian ikhwah. Ya, ketika kita bertemu dengan teman kita, dengan teman sekelas, kita katakan assalamualaikum. Itu kan doa ikhwah. Yang artinya semoga Allah senantiasa menyelamatkanmu. Semoga Allah assalam senantiasa bersamamu. Semoga Allah melindungi dirimu. Itu artinya. Apalagi ditambah dengan wa barakatuh, yaitu dengan semoga Allah senantiasa memberimu berkah. Itu doa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan. Masya Allah, hangat dia ikhwah. Ya, hangat jadinya. Kenapa? Karena ketika dia bertemu dia mengucapkan salam, dan ini bisa menumbuhkan rasa cinta. Ya, bisa menumbuhkan rasa cinta. Makanya ikhwah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama,
idza laqiyahu falyusallim alaihi, apabila dia bertemu hendaklah dia mengucapkan salam kepada temannya tersebut. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, istimewanya mengucapkan salam, ya. Keistimewaan mengucapkan salam, dan lakukan hal-hal yang lainnya, ya. Para muallim harus, para guru harus bersikap kreatif, apa saja yang bisa menumbuhkan tali persaudaraan di antara sama mereka, sesama murid-murid, semakin hangat persaudaraan mereka. Demikian ikhwah. Contoh lain sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tahaddu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling menyayangi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan, untuk kita waspadai. Jangan sampai murid-murid kita terkena hal-hal seperti ini. Yang pertama tadi yaitu masalah kebiasaan buruk, ya, apakah coret-coret buku bacaan atau merobek, ya misalnya, atau mencela, atau misalnya suka buang sampah sembarangan misalnya. Demikian ikhwah rahiman. Atau misalnya kebiasaan apa lagi, ya, misalnya tidur ketika belajar, ya. Tidur ketika belajar ini juga kebiasaan yang buruk. Dan yang paling parah yaitu merokok. Demikian, ya. Ini harus dibasmi dari kalangan para murid, dan memang ini sangat butuh kerjasama dengan orang tua. Karena ketika si murid sudah merokok, kemudian guru ingin agar si murid berhenti rokoknya, sementara ayahnya di rumah merokok, masya Allah, ini kita akan kesulitan untuk menghentikan rokok dilakukan oleh murid-murid. Makanya kalau gurunya merokok juga nggak akan bisa dihentikan murid merokok. Palingnya dia hentikan hanya sekedar di kelas, setelah itu merokok. Kita kan ingin ikhwah, kita hentikan mereka rokok, bukan masalah di kelas, bukan dikarenakan masalah tidak santun juga, bukan ikhwah. Tapi yang merokok itu sangat berbahaya. Dimanapun dia isap, mau di kelas, di luar, di jalan, di mall, dimanapun, itu akan berbahaya untuk kesehatannya. Wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian pada ke lembah kebinasaan, dan itu haram hukumnya. Ya, dan itu haram hukumnya. Makanya ikhwah, untuk menghentikan kebiasaan merokok bagi para santri, gurunya tidak boleh merokok, berarti pihak yayasan ketika menerima guru boleh bertanya, kamu itu merokok apa tidak? Kalau merokok kami nggak terima orang yang merokok. Bisa dengan tegas seperti itu, ikhwan. Ya, coba perhatikan kalau seandainya semua perusahaan seperti itu, ya, dari mulai sekolah maupun perusahaan tidak menerima pegawai yang merokok, masya Allah, wah, bisa hilang ini semua rokok-rokok. Demikian juga misalnya sekolah tidak menerima santri yang merokok misalnya, insya Allah. Karena ikhwah terkadang begini, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, santri itu begitu masuk dia merokok, dia ternyata perokok, dia bisa ngajak-ngajak temannya untuk merokok, ikhwah. Makanya dalam masalah ini guru jangan ada yang merokok. Kalau ada guru merokok, jangan terima jadi guru. Ya, jangan terima jadi guru. Dah itu peraturan tidak bisa ditolerir. Karena kalau guru merokok, murid akan lebih merokok. Karena prinsipnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Akan lebih parah lagi, murid ngencingi guru. Demikian ikhwah. Gara-gara apa? Guru. Memang dia tidak menyuruh muridnya merokok, tapi ketika murid melihat gurunya merokok, guru saya juga merokok, ustadznya juga merokok, dengan bepeci, belobe sambil merokok, la haula wala quwwata illa billah. Ketika dia pulang ke rumah, ayahnya merokok, lebih parah lagi ibunya juga merokok. Ya sudah, gimana cara kita menghapuskan rokok ini dari diri seorang santri ataupun anak kita? Tidak bisa. Makanya guru dan orang tua harus orang yang tidak merokok, baru dia bisa membasmi rokok dari anak didik mereka. Bahkan jangankan membasmi, ikhwah, memang tidak akan ada keinginan untuk merokok. Demikian, gak berani juga mereka merokok. Demikian ikhwah, karena di sekolah gak ada rokok, di rumah gak ada rokok. Demikian. Bukankah narkoba itu pintu awalnya apa? Rokok, ikhwah. Mereka yang berganja, hisap ganja, dari mana asalnya? Dia merokok. Makanya nggak ada orang yang nggak merokok tiba-tiba mengganja, itu nggak ada.
Ya, tidak ada pernah ada orang yang tidak merokok tiba-tiba dia mengganja, itu nggak ada. Tiba-tiba ada narkoba, nggak ada ikhwah. Sangat jarang, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Umumnya yang terkena narkoba itu adalah mereka yang perokok. Nah, demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum, terutama yang namanya ganja. Jadi oleh karena itu ikhwah, ya, dalam masalah merokok memang benar-benar harus kita basmi. Kita basmi dari semua lini, guru, murid dan orang tua. Insya Allah generasi kita akan terbebas dari yang namanya merokok. Demikian. Karena rokok ini ikhwah kalau tidak kita seriuskan, ya, tidak akan hilang. Karena coba bayangkan, pemerintah kita sudah membuat dibungkus rokok. Merokok dapat membunuh Anda dengan gambar tengkorak, itu pun tak digubris seorang. Demikian. Ini kan tulisan-tulisan aja kan. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi kebiasaan buruk yaitu merokok. Yang kedua yaitu nonton, ya, nonton film di bioskop kah, di internet kah, atau di nonton TV misalnya. Demikian, acara-acara yang enggak bermanfaat. Ini harus dihindari dari murid-murid. Kemudian apalagi ikhwah, judi dari sekecil-kecilnya judi. Apapun taruhannya, bukan harus duit, apapun taruhannya seperti yang kita katakan tadi, berupa kelereng, berupa gambar, berupa karet misalnya, tak dibolehkan karena mereka itu membeli, ya, memberi gambar, memberi kelereng, memberi karet itu, ya, ini untuk mencabut, membasmi yang namanya judi, sehingga mereka tidak menjurus kepada perjudian yang lain karena dari awal sudah di-cut oleh kita. Demikian juga ikhwah, kebiasaan mencela, ya, ini harus kita hilangkan dari wilayah murid-murid. Bahkan ikhwah, dari semua wilayah ikhwah. Antar guru nggak bisa, nggak boleh mereka saling mencela. Ya, kalau ada guru yang mencela, kepala sekolah seharusnya memanggilnya. Apa masalahnya? Kenapa Anda bersikap tidak sopan terhadap rekan Anda sama guru? Karena mereka akan menilai ikhwah. Mahasiswa akan menilai kita. Ini guru aja tengkar. Biasalah kita tengkar. Guru aja tengkar misalnya. Demikian. Murid-murid misalnya yang sudah SMA, SMU pacaran. Mereka lihat guru kami aja pacaran, bonceng-boncengan, padahal nggak mahram. Demikian. Mereka akan meniru. Makanya dalam masalah ini, ya, guru, murid, orang tua dekat, jangan sampai ada yang suka mencela. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pertengkaran, ya, pertengkaran. Maka kita dengan cara memupuk persaudaraan, ya, menghangatkan persaudaraan di antara sama santriat, di antara sama siswa, sehingga mereka bisa saling sayang menyayangi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian al-mukafatu wal uqubatu. Al-mukafatu itu hadiah. Ya, reward kata orang Inggris. Reward yaitu berupa hadiah, penghargaan. Wal uqubatu hukuman atau punishment kata orang barat. Ya. Hadiah dan hukuman. Hadiah dan hukuman. Reward dan punishment. Ini sangat penting dalam proses belajar mengajar. Sangat penting. Dan dia harus diletakkan pada porsi yang seharusnya. Kalau tidak diletakkan pada porsi yang seharusnya, maka dia tidak akan berefek baik pada siswa, pada anak-anak, pada anak-anak kita. Tidak akan berefek baik. Bahkan dia akan menimbulkan efek negatif pada jiwa mereka, pada kebiasaan mereka. Demikian. Makanya reward itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Hukuman juga begitu. Ketika kita menghukum seorang anak, jangan sampai dia hatinya terluka. Karena kan tidak jarang kita mendengar anak gak mau lagi sekolah. Gara-gara apa? Gara-gara gurunya menghukum terlalu berat, atau gurunya terlalu menyakiti hatinya. Bahkan ada seorang anak itu sampai trauma. Jangankan belajar dengan gurunya, nengok gurunya saya sudah menangis dia. Saking traumanya. Kadang-kadang menjerit dia lihat gurunya. Kenapa? Trauma. Karena perlakuan guru terhadap si murid.
Mungkin maksud guru pada waktu itu menghukum supaya memberikan dampak jerah. Tapi ketika dia tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kebutuhan, melebihi dari kebutuhan, akhirnya terluka jiwa si anak. Ya, terluka jiwa si anak. Bukan tambah baik, bahkan tambah buruk, bahkan hilang semangat belajar si anak. Ketika seorang guru memberikan hukuman, ya, dengan hukuman yang tidak sesuai dengan porsinya. Namun demikian ikhwan, insyaallah kita akan kaji itu, kita akan bacakan di kajian kita besok. Demikian ya. Itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.